Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan teori sastra. Dalam pertemuan ke-9 ini kita akan berdiskusi terkait dengan semiotik. Bersama saya, Anggi Nur Effendi, MPD. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami pendekatan semiotik, tokoh semiotik, beserta pemikirannya. Mulai dari Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, kemudian juga Umberto Eco, serta contoh analisis teori semiotik. Semiotik berasal dari kata semeion yang berarti tanda, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda, sistem-sistem tanda, dan juga proses suatu tanda dapat diartikan. Semiotik juga mempelajari berbagai objek, peristiwa, atau seluruh kebudayaan sebagai suatu tanda. Tanda ini diartikan sebagai sesuatu yang bersifat representatif, mewakili sesuatu hal yang lain berdasarkan konvensi atau kesepakatan tertentu dan meneliti sifat atau ciri-cirinya. Konvensi atau kesepakatan yang memungkinkan suatu tanda disebut juga sebagai kode-kode sosial. Berikut ini merupakan contoh-contoh buku referensi terkait dengan semiotik. Berbicara terkait dengan semiotik, kita tidak terlepas dari Ferdinand Saussure, seorang ahli linguistik yang berasal dari Swiss. Ia memperkenalkan suatu studi tentang tanda sebagai semiologi. Ferdinand Saussure menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem tanda, dan tanda merupakan kesatuan antara dua aspek yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Yaitu Saussure menyampaikan signifian atau suatu penanda dan signifian atau petanda. Berikut ini penjebarannya. Selain Ferdinand Saussure, ada juga tokoh semiotik yang cukup terkenal, yaitu Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce merupakan seorang filsuf Amerika yang paling orisinal dan multidimensional. Ia merupakan seorang ahli logika dan memahami bagaimana manusia itu bernalar. Pada akhirnya, ia yakin bahwa manusia berpikir dalam suatu tanda. Segala hal yang ada di dunia ini pastinya dimediasi oleh tanda. Peirce juga merumuskan teori semiotika sekitar waktu yang sama dengan Saussure pada awal 1900-an. Konsep yang paling terkenal dari Charles Sanders Peirce dikenal dengan Triangle of Meaning atau trikotomi tanda, yaitu tanda, objek, dan interpretan. Ada juga seorang tokoh yang sangat terkenal terkait dengan semiotik, yaitu Roland Barthes. Ia seorang sarjana yang secara konservatif menjabarkan teori Ferdinand de Saussure. Model Saussure dalam penelitiannya tentang karya-karya sastra dan gejala-gejala kebudayaan seperti mode, pakaian, dan lain sebagainya. Bagi Roland Barthes, komponen-komponen tanda, penanda atau petanda terdapat juga pada tanda-tanda yang bukan terkait dengan bahasa. Antara lain terdapat pada bentuk mitos untuk mempertahankan atau menonjolkan suatu identitasnya. Semiotik yang dikembangkan oleh Barthes juga disebut sebagai semiotika konotatif. Terapannya juga pada karya sastra tidak hanya sekadar membatasi diri pada analisis secara semiosis, tetapi juga menerapkan pendekatan konotatif pada berbagai gejala kemasyarakatan.
Berikut ini konsep tanda yang diuraikan oleh Roland Barthes. Ada 5, yaitu kode simbolik, proiretik, semantik, hermeneutik, dan kode sosiokultural atau sosial budaya. Salah satu tokoh yang tidak kalah terkenal berbicara terkait dengan semiotik yaitu Umberto Eco. Umberto ini memperluas pemikiran semiotik dengan menekankan pentingnya konteks budaya dan kode dalam memahami suatu tanda. Eco juga mengeksplorasi bagaimana tanda-tanda bekerja dan bagaimana makna dikonstruksi dalam suatu konteks budaya. Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Eco adalah ide tentang kode dan ensiklopedia. Bagi Eco, kode adalah suatu sistem aturan yang mengatur hubungan antara tanda dan maknanya dalam konteks sosio dan kultural. Sedangkan ensiklopedia dapat diinterpretasikan secara berbeda bergantung pada latar belakang interpretornya atau penafsirnya. Ensiklopedia ini lebih menyerupai peta pengetahuan yang terus-menerus diperbarui daripada struktur pengetahuan yang final dan absolut. Berikut ini suatu bagan pemikiran dari Umberto Eco terkait dengan kode dan ensiklopedia. Rekan-rekan mahasiswa, perlu diperhatikan hal-hal penting ketika kita berdiskusi terkait dengan semiotik. Yang pertama, kita harus memperhatikan kebudayaan suatu kode dan lambang itu dapat beroperasi. Yang tentunya ini nanti dapat kita cermati sebagai pendekatan untuk menganalisis suatu teks dan mengkomunikasikan melalui seperangkat tanda. Yang kedua, kita harus memperhatikan kode atau sistem lambang yang disusun. Dan yang terakhir, bagaimana tanda itu sendiri dalam bekerja. Misalnya saja, kita bisa mencermati contoh terkait dengan tanda ketika melakukan kampanye. Rekan-rekan mahasiswa, itu tadi merupakan paparan terkait dengan semiotik, kemudian juga tokoh-tokoh beserta pemikirannya. Untuk lebih mempertajam pemahaman kita terkait dengan semiotik, mari kita analisis bersama-sama cerpen yang berjudul Ulat Daun Emas karya Muna Masyari dengan teori semiotik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bisa membaca cerpen tersebut. Rekan-rekan mahasiswa dapat men-scan barcode berikut ini. Demikian tadi merupakan pembelajaran teori sastra dengan materi semiotik di pertemuan yang ke-9. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.